Kita akan sampaikan beberapa emiten update dulu ini ya, Mas Kevas, untuk investor, Oke, trader, begitu dan juga pemirsa IDXNL. Dan pemirsa ada beberapa pilihan redaksi ini terkait dengan beberapa emiten juga ya, akan kita sampaikan. Yang pertama, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, infografisnya. Ada saham batubara ini yang dipimpin oleh India, Indika Energi. Kita lihat ini mengalami kenaikan hingga 16,24%. Berada di level 1360. Memang kalau kita cermati pada perdagangan kemarin saham-saham komoditas khususnya pertambangan batu bara rata-rata mengalami lonjakan yang signifikan ya. Kemudian kita lihat emiten berikutnya ada SMBR menjadi top gainers dengan kenaikan sekitar 24% ke level 800 pada penutupan Senin. Dan berdasarkan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia, Evergreen Invesco atau GREN tidak lagi menjadi perusahaan terbuka per 23 November 2020 ataupun mengalami delisting. Itu dia beberapa emiten update dan selanjutnya kami akan sampaikan informasi berikutnya terkait dengan batu bara. Di mana harga batu bara pemirsa ini mulai kembali membara sehingga kita lihat sejumlah saham emiten batu bara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan salah satunya adalah Indika Energi bahkan menguat hingga di atas 16% pada penutupan perdagangan Senin kemarin. Harga batu bara mulai kembali membara. Mengutip harga batu bara Ice Newscastle untuk pengiriman Januari 2021 berada di level 65,50 dolar Amerika per ton pada penutupan Jumat lalu. Ini merupakan level tertinggi yang berhasil dicapai komoditas hitam ini sepanjang tahun 2020. Hal ini membuat analis ada yang menilai mayoritas saham emiten tambang batubara sudah cukup mahal atau overvalue. Alhasil investor disarankan untuk tetap berhati-hati karena saham di sektor ini sudah naik signifikan sebelum adanya potensi koreksi terlebih dahulu. Meski mayoritas terlihat overvalue, saham-saham ini diproyeksikan masih bisa menguat lagi. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan sampaikan sejumlah infografis ini terkait dengan sektor pertambangan batu bara. Bisa Anda saksikan kembali juga di layar televisi Anda. Kita akan lihat yang pertama, ini adalah emiten batu bara yang kemarin membara. Kita akan cermati yang pertama, ada PT Indika Energi Tbk dengan kode saham INDY yang mengalami penguatan 16,24% di level 1360. Kemudian ada PT Adaro Energi Tbk atau ADRO menguat 6,16% di level 1290, kemudian Bumi Resources Tbk atau Bumi BUMI mengalami penguatan 6% ke level Rp53 per saham. Kemudian ada saham dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA juga naik sekitar 4,11% di level 2280. Dan berikutnya ada Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG juga mengalami kenaikan yang sama. 3,45% di level 10.500. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kevas Evander ini. Mas Kevas, ya. kita lanjutkan kembali ini. Ada beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan. Hal yang menarik kalau kita cermati khususnya di sektor batu bara ya. Kalau dilihat beberapa saat sebelum penutupan kemarin semuanya membara begitu dalam artian mengalami lonjakan yang signifikan. Anda melihat apa ini yang menjadi triggernya nih? Silakan. Oh, kalau saya lihat memang dari sektor komoditas ini sangat menarik sekali khususnya batu bara. Jadi memang udah 3 bulan terakhir harga batu bara ini naik terus. Dan kalau kita lihat valuasi dari saham-saham batu bara juga boleh dikatakan 1 bulan terakhir ini memang di area yang sudah sangat murah gitu. Jadi sudah seharusnya memang komoditas ini bergantian untuk mendorong IHSG naik. Jadi saya juga memfavoritkan untuk sektor batu bara saat ini. Oh ya. Tapi kalau kita cermati apakah ini lebih kepada karena adanya pelonggaran di sejumlah negara begitu yang memang menjadi salah satu ya negara tujuan ekspor batu bara Indonesia, atau Anda melihat ini hanya untuk jangka pendek saja mengingat kita tahu kan berkembangnya dari kasus-kasus baru dari COVID-19 juga menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya ini Mas, silakan. Oke, pertama kan karena kalau kita sambungkan dari tadi yang pembahasan dari awal ketika Joe Biden terpilih, ini kan kecenderungannya tuh sebenarnya USD melemah. Karena kecenderungan USD melemah, maka harga komoditas itu pada umumnya akan naik. Salah satunya adalah batu bara yang akan naik.
didukung juga dengan kebijakan beberapa negara tujuan ekspornya Indonesia untuk batu bara kan seperti Australia udah mulai di-ban oleh China. Jadi membuat Indonesia tuh semakin dilirik lagi. Dan ini kalau kita hanya ngelihat secara cerita, kalau tidak didukung dengan data kan juga percuma. Dan kalau kita ngelihat harga batu bara itu kan selama 3 bulan terakhir juga udah mulai naik. Dan sekarang meskipun udah naik di angka level sekarang 60-an ya, 63-an, Yes. tapi ini masih jauh dari kisaran rata-rata harga batu bara yang harusnya bisa di level 80 sampai 90 gitu. Jadi seharusnya sih untuk batu bara menurut saya masih ada prospek yang baik. Berarti Dan mengingat masih ada nafas begitu untuk menuju level 70 sampai dengan 80-an begitu? menurut saya masih ada nafas, meskipun tentu saja tidak dalam waktu dekat langsung naik ya, tapi akan kenaikannya akan perlahan-perlahan. Nah, bagaimana dengan strategi investor, terutama mereka ini yang sudah masuk ke dalam sektor pertambangan batu bara, kemudian apakah hari ini apabila indeks masih mengalami penguatan kita masih bisa hold, kemudian apakah harus menambah posisi kembali begitu atau sudah siap-siap profit taking saja? Oke, kalau untuk yang sudah masuk ya kita ucapkan selamat dulu kali ya Mas ya, karena pasti udah floating profit dengan sangat lumayan begitu. Betul sekali. Tapi kalau saya ngelihat dengan strategi saya yang cukup semi agak jangka panjang, saya ngelihat beberapa perusahaan seperti PDBA sebenarnya harga jangka panjangnya tuh masih menarik sekali gitu. Oke. Saya menargetkan sendiri untuk PTBA itu bisa minimal ke level 4.000 lagi. 4.000 untuk PTBA? Iya. Wow. Ya, untuk strategi menengah ke jangka panjang ya. Iya. Jadi menurut saya waktu sekarang harga boleh dikatakan masih murah lah. Baik, kalau kita lihat memang pergerakan dari PTBA pada closing kemarin kan di level 2.280 begitu. Dan ini mengalami penguatan sekitar 4%. Di antara yang mengalami lonjakan memang kan yang paling tinggi itu Indika Energi ya atau INDI. Ya. Tapi kenapa PTBA begitu? Anda melihat memang dari sisi fundamentalkah atau ada sentimen positif nih yang masih menyelimuti dari emiten PTBA? Oke, kalau saya memilih saham pertama dari sektor dari segi fundamentalnya terlebih dahulu. Kalau di batubara sebenarnya favorit saya ada PTBA dan ITMG. Nah, baik. untuk Indika Energy memang buat saya kurang melirik saham ini karena dari fundamentalnya tercermin kurang begitu baik dari segi profitability-nya. Cuma akan tetapi kan karena memang satu sektor batubara ya, jadi sebenarnya semua saham batubara juga mengalami pelonjakan baik yang fundamentalnya kuat banget ataupun fundamentalnya yang cenderung biasa-biasa saja. Itu juga terkena sentimen dan kebetulan memang Indika Energy ini yang paling banyak mungkin diburu oleh para spekulator atau investor yang lebih mindsetnya sedikit jangka pendek seperti itu. Itu dia, karena kita tahu juga PTBA ini juga terlibat dalam proyek gasifikasi begitu ya, di mana kita tahu ada pertambahan nilai dari batu bara yang akan digunakan untuk menjadi salah satu bahan bakar juga. Apakah ini menjadi salah satu hal yang menguntungkan tentunya untuk masa depan begitu dalam artian untuk investasi jangka panjangnya dari PTBA ya? Tentu saja, setiap ada pertambahan nilai dari suatu produk itu kan pasti akan meningkatkan profitability. Jadi daripada jual barang mentah, tentu kalau diproses, diberikan nilai tambah, harga nilai jualnya semakin meningkat, itu tentu menjadi hal yang sangat baik buat setiap perusahaan gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang menggarap proyek itu akan tentu sangat menarik sih. Betul, dan rencana juga akan mengakuisisi tambang Arutmin begitu kalau tidak salah juga. Ini menjadi bagian dari aksi korporasi yang juga tentunya akan menambah pundi-pundi perusahaan ke depannya gitu ya. Betul, betul. Oke, dan bagaimana strateginya bagi yang belum memiliki? Apakah masih bisa mencicipi keuntungan yang dirasakan untuk masuk di PTBA nantinya? Oke, kalau saya melihat untuk dari jangka pendeknya dulu ya, kalau mau mencicil membeli sih mungkin karena tadi IHSG sudah mulai rawan koreksi, kita manfaatkan ketika nanti ada koreksi untuk masuk gitu ya. Tapi kalau harganya kita rally bullish terus, mungkin juga lebih wise untuk tidak terlalu dikejar. Kalaupun mau ngejar, takut ketinggalan ya masuk dengan jumlah yang lebih sedikit. Untuk PTBA sendiri supportnya ada di 2.200 ya, jadi kalau nanti terkoreksi ke area situ mungkin menarik. Untuk ITMG sendiri, supportnya mungkin sekitar ada di 10.000 pas ya, jadi kalau di 10.000 itu mungkin boleh mulai mencicil masuk lagi. Oke. Jadi untuk ITMG, memang kalau kita lihat kemarin juga mengalami kenaikan sekitar 3,45%. Tapi dari sisi ITMG ada cerita apa dibandingkan dengan PTB? Kalau kita lihat PTB memang lebih menarik ya, karena tadi ada beberapa aksi korporasi, akuisisi, kemudian juga adanya perjanjian kerjasama gasifikasi, begitu paling tidak ini kan udah siap nih bekal untuk menghadapi tahun 2021 begitu. Kalau kita lihat tuh pergerakan dari PTB ya. Nah, ITMG ada cerita apa nih?
Kalau TMMG kan satunya kan tujuannya ekspor ya ke China yang paling besar. Jadi dengan tadi seperti ada kasus untuk di-ban-nya batubara dari Australia, dari China, sehingga pilihannya kan ke negara-negara lain. Dan salah satunya yang pasti diuntungkan adalah ITMG yang memang udah terpunya track record untuk mengekspor batubara ke China. Kemudian selain itu memang secara fundamental juga ITMG udah sangat kuat sekali dengan konsisten dia mereka bagi dividen. Orang-orang yang mengincar dividen untuk di ITMG pun sekarang juga memiliki yield yang cukup tinggi gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk masuk ke ITMG karena fundamentalnya kuat, prospeknya juga masih ada. Dan harganya pun juga sekarang masih relatif murah. Oh, padahal kan kalau kita lihat dari laporan keuangan pendapatannya juga mengalami tekanan begitu sekitar 60%. Ini cukup besar juga ya terkait dengan adanya pandemi COVID-19 begitu. Tapi Anda melihat masih ada peluang yang menjanjikan untuk ITMG untuk kinerja ekspor dari perusahaan sendiri. Yep, betul. Karena kan kita melihat yang penting kan track record ya. Kita tahu 2020 industri melambat ya, kita harus maklum lah ketika penjualan batubara itu menurun. Karena kan batubara ini pakai untuk industri segala macam, dan industri 2020 kan cukup tertekan ya Mas ya. Yes. Jadi kalau saya melihat memang 2020 mengalami tekanan kan, tapi secara umum kebutuhan batubara masih dibutuhkan kalau saya melihat. Dan didukung juga dengan harga batubara yang mulai meningkat terus di kuartal 3 ini, jadi seharusnya mungkin mulai ada perbaikan di kuartal 3 ini. Itu dia. Dan kalau kita cermati memang pergerakannya sempat menyentuh level di sepanjang tahun ya. Kalau kita lihat di sekitar awal Januarian gitu 13.300-an. Sementara penguatan sudah menembus level 10.500-an. Berarti masih ada tenaga lagi nggak nih menurut Mas Kefas begitu untuk penguatan? Menurut saya masih ada tenaga ya, dengan tadi seperti yang Mas Pras sebutkan, target terdekat itu ada di 13.600 kalau saya hitung ya. 10.600? 13.600. Sorry, 13.600. Oke, itu untuk short term tradingnya saja atau medium to long? Medium to long, masih 13.000 harusnya masih bisa. Baik, medium to long untuk menuju level 13.600. Nah, itu mereka yang sudah punya tadi seperti yang Anda katakan, kita sudah bisa memberikan applause juga dengan posisi masih bisa di hold, peluangnya cukup menarik untuk PTBA. Kemudian ITMG sendiri bagaimana nih? Bagi yang belum punya, kalau tadi PTBA masih boleh kita beli tapi tidak full power begitu sedikit saja karena khawatir nanti sudah terkena profit taking misalnya. Kalau untuk ITMG juga apakah sama strateginya? Sama ya, sepertinya kalau memang nanti terjadi koreksi sedikit, di situ kesempatan terbaik buat kita masuk. Jadi kalau nanti naik lagi jangan terlalu dikejar. Kalau turun cermati area 9.200 sampai 10.000, menurut saya itu area yang terbaik untuk mulai masuk mencicil. Baik, 9.200-an sampai dengan 10.000 itu best entry-nya ya. Berarti kita tunggu buy on weakness. Ada sedikit pelemahan baru kita mengambil posisi beli ya. Takutnya kalau mengejar secara kuat gitu kita kejar tapi ternyata banyak yang merealisasikan keuntungan yang sudah didapat begitu ya dari hari sebelumnya. Oke, itu dia untuk PTBA dan ITMG, Mas Kefas. Bagaimana dengan Indika Energi? Penasaran juga begitu. Kenaikannya cukup tinggi, 16%-an. Ada sentimen apa kalau dilihat dari India? Kalau saya belum cermati ya sentimen yang secara spesifik terjadi pada Indi ada apa. Cuma kalau memang sentimen secara umumnya kan memang karena harga komoditas batubara. Betul. Kalau Indika Energi memang penguatannya cukup sangat kuat ya, didukung juga dengan volume yang tinggi gitu. Buat teman-teman yang mungkin tidak masuk ya mungkin masih bisa menargetkan, tapi menurut saya potensi upside-nya udah nggak terlalu besar. Itu di kisaran 1.550 itu untuk target jangka pendeknya. Nah, sedangkan untuk area 1.550 itu untuk area target profit jangka pendeknya. Sedangkan untuk area supportnya itu ada di kisaran 1.140. Baik, sehingga menurut saya untuk range antara support terdekat dengan range terdekat ini cukup berimbang ya. Jadi menurut saya kurang begitu menarik. Nanti kalau terjadi koreksi baru itu waktu yang tepat mulai masuk ya kalau mau cari strategi yang jangka pendek. Baik, untuk Indika Energi kita koreksi sedikit, tadi sudah disampaikan ini adalah level tertinggi di 1.360 ya pada closing kemarin itu dalam pergerakan di sepanjang Januari sampai dengan bulan ini ya. Kalau kita bicara mengenai Indika Energi tadi, level-level 1.360 memang menjadi level yang tertinggi. Jadi sudah paling tinggi nih level yang diraih untuk Indika Energi. Jadi rawan profit taking nggak sih kalau menurut Anda meskipun ada peluang tadi ke level 1.500-an ya? Ya, rawan profit taking pasti rawan ya, karena harganya juga udah naik dari 1.000-an, udah 30%. Akan tapi karena kemarin kalau saya lihat nih masih didukung dengan volume yang cukup besar sekali. Dan
Ya, Baik, saya baik. lihat karena volumenya besar ini seharusnya mungkin masih bisa peningkatan, mungkin ya nggak terlalu banyak juga. Ya, kita lihat di pre-opening hari ini saja pun sudah mulai stagnan ya pergerakan dari Mhm. Indika Energi. Apakah pada saat opening market nanti masih ada peluang bergerak di zona positif? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Mas Kefas, kita akan jeda Oke. dulu sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini.